Bab ke-82, gak ada judul, autornya bingung. Laura melongo menyaksikan ulah Galang itu. Ia terlihat salah tingkah luar biasa. Aku menunggu jawabanmu, Laura, ucap Galang, masih dengan posisi tubuh yang sama. Tetapi, aku hina. Galang, aku perempuan jahat. Aku kotor. Aku tak pantas bersanding denganmu. Aku menerimamu dengan segala kelebihan dan kekuranganmu. Laura, kuharap engkau pun demikian padaku. Anggap saja, kita berdua ini mantan pendosa yang ingin memperbaiki segalanya. So, will you marry me, Laura? Galang mengulangi lagi ucapannya. Yes, I do. Lirih Laura. Dengan suara bergetar, beberapa saat kemudian, kedua pipinya membasah. Ia tak menyangka, Allah masih berkenan memberinya kesempatan untuk mengecap kebahagiaan setelah segala dosa dan kesalahan yang selama ini telah ia lakukan. Seminggu kemudian, seluruh kru Vanya the Barbarian tengah berkumpul di ruang tengah, gibah berjamaah. Jung, minggu depan kamu dah boleh pulang ke alammu deh. Aku udah bisa jalan pakai crack kok. Tenagamu sudah gak dibutuhin lagi di sini, ucap Nyonya Bramantia pada Luciana. Dih, kamu kok gitu sih? Romlah. Habis manis sepah ditendang. Luciana menggerutu. Habisnya di rumah Magelang tuh aku kayak orang sinting. Asal si Doni dah berangkat sekolah tuh, udah deh sepanjang hari aku rebahan doang sambil nonton SpongeBob. Sampai aku hafal semua dialognya. Pantesan kelakuanmu seabsurd Patrick Star dan kepelitanmu persis Tuan Krabs, timpal Nyonya Bramatia kemudian. Baru saja Luciana hendak membuka mulut, sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Saya membawi bau-bau kesialan di sekitar sini. Tak salah lagi, yang barusan datang itu pasti si Lilo. Mari kita bully dia ramai-ramai, agar hidupnya semakin ayem tentrem. Kertar Harja, Gemah Ripah Lo Jinawi. Vanya Cosplay Jeti Roy Kiyoshi. Yes, ada Lilo berarti perbaikan gizi, pekik Luciana dengan ceria. Ampun deh, perempuan. Tibang masalah handuk basah di kasur aja, aku diembargo selama 3 hari. Bayangin dong, aku gak dibukain wahana atas bawah selama 3 hari 3 malam. Berumah tangga ternyata rumit juga ya. Cerocos Lilo, begitu ia duduk di sofa ruang tengah. Berumah tangga memang rumit. Yang sederhana itu rumah makan. Ngerti, loh? Lagi pula, masalah itu bisa bikin kita jadi lebih dewasa. Maka, sering-seringlah membuat masalah. Kamu sesat, Vanya. Umpat Lilo pada Vanya. Ngomong-ngomong tentang rumah makan, ini sudah hampir jam makan siang loh. Kamu bawa cukup uang kan, Lilo? Sambar Luciana, dengan wajah berbinar-binar kayak kunang-kunang. Waduh, gak bawa, Tante. Tante mau molotin aku ya? Bukan molotin, Lilo. Justru niat Tante tuh baik, ingin membukakan pintu pahala untuk Lilo dengan cara membelikan makanan yang sehat dan bergizi untuk kami bertiga janda-janda tua ini. Lilo ngakak. Janda-janda tua, konon Tante Luciana, Tante Diana, sama Big Asi tuh rasanya sama. Kelakuannya suka gak muatin, bikin istighfar melulu. Bagus dong kalau bikin Mas Lilo istighfar melulu, kan bikin tambah agamis jadinya. Selabik Asi. Lilo, kamu tahu gak, kenapa cowok kalau pas ketemu cewek itu suka benerin rambut? Tanya Nyonya Bramantia, sambil mengedipkan sebelah matanya pada Luciana. Luciana langsung tanggap. Ia bergegas mengambil ponsel, membuka aplikasi, lalu memilih-milih menu dengan cepat. Biar tambah ganteng, dong, Tan. Salah. Soalnya kalau benerin motor kelamaan kali. Lilo ngakak. Lilo, menurutmu olahraga apa yang cocok buat Tante? Tapi Tante gak mau olahraga yang berat-berat. Males kan capeknya. Celetuk Luciana kemudian. Catur aja, berarti. Tinggal duduk manis aja tuh, sambil mikir strategi. Jangan gila, Lilo. Masak setua ini Tante disuruh ngangkat-ngangkat kuda, benteng dan segala rupa itu. Ya ampun, Van, mamamu tuh. Ampun deh Aduh Lilo pada Vanya, yang saat itu tengah asyik judi online memakai ponselnya. Jangan cengeng, Lilo. Masa ngadepin mama aja kamu kalah?
Ingat kata pepatah bijak yang mengatakan, jika seseorang melemparmu dengan batu, maka balaslah dengan melempar bunga, tapi sekalian dengan potnya. Jika kamu tak mampu meyakinkan dan memukau orang dengan kepintaranmu, maka bingungkan mereka dengan kebodohanmu. Fanya mengeluarkan petuah-petuah bijaknya. Lilo tergelak. Ji iya, nak, istrimu tambah sesat tuh. Tapi aku udah telanjur mencintainya. Lilo. Jeti, betapapun sesatnya dia, di mataku dia tetap luar binasa. Neisen membelah sang istri, sehingga bikin Lilo semakin kejang-kejang. Kejang-kejang Lilo terhenti ketika ada sebuah motor berhenti, lalu disusul dengan suara bel pintu. Selamat siang. Pesanan atas nama Lilo Mahendratama. Terdengar suara dari balik pintu. Lilu. Kelima orang itu serempak memanggil sahabat Neisen tersebut. Lilo langsung pucat pasi. Kalau lihat dari aura tengilnya sih, pasti Tante Luciana yang pesan makanan nih. Ya kan, Tan? Selamat. Tebakan Anda benar. Anda berhak mendapatkan sebuah kaos partai yang tebalnya setebal saringan tahu. Jika Anda ingin mendapat hadiah lebih besar, ketik Rex spasi pesugihan, kirim ke neraka. Jawab Luciana dengan tengilnya. Udah deh, Lilo, terima nasib aja deh. Lagian dah tahu rumah ini sarang demit, kamu masih aja demen kesini. Nyonya Bramantia menimpali. Lilo bangkit dari sofa dengan bersungut-sungut. Ia pun mencabut dompet di sakunya untuk membayar pesanan itu, sekaligus memberi tip pada kurir. Kalian tahu kurir gak? Guys, kurir itu yang mengendalikan delman itu loh. Yes, perbaikan gizi, teriak Luciana kemudian, setelah Lilo menaruh 6 paket ayam bakar plus 6 cup esteller itu ke atas meja. Semua langsung tancap gas, mengeksekusi hidangan gratisan itu. Jangan cemberut dong, Lilo. Entar malaikat bingung. Ini mau ditulis sebagai amal apa bukan? Ucap Nyonya Bramantia sambil melahap ayam bakarnya. Iya, Tante. Iya. Baru saja ke-6 orang itu usai bersantap siang bersama, terdengar derum sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Cepetan dilihat, Van. Siapa tahu kali ini Papa mau ngebeliin mobil lagi. Luciana menyuruh anak perempuannya untuk melihat siapakah gerangan sang tamu yang datang siang itu. Vanya bangkit dari kubur, kemudian menjelma sebagai Kunti yang menghantui dusun kembang mayit. Sehabis Isya, dusun itu laksana mati tak berpenghuni. Tak ada satupun yang berani keluar rumah. Semua penduduk berdiam diri di rumahnya masing-masing. Keadaan begitu mencekam. Itu sih penggalan salah satu kisah simple man raja horor di Twitter yang pertama kali menceritakan kisah KKN di desa penari yang dulu viral itu, Ding. Selamat datang di Gerai Indo April. Selamat berbelanja. Vanya menyambut kedua tamunya dengan ramah. Galang tersenyum melihat kelakuan ajaib Vanya tersebut. Sementara Laura menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hai Galang, Laura, masuk. Begitu mengenali sang tamu, Neisen memerintahkan keduanya untuk masuk. Lilo, Vanya, Nyonya Bramantia, Luciana, dan Big Asi sama-sama terperanjat. Mereka tak menyangka jika perempuan itu adalah Laura. Mereka merasa takjub melihat penampilan Laura sekarang. Lilo dan Big Asi menyingkir dari sofa. Galang dan Laura pun duduk berdampingan. Kedatangan saya kemari pertama adalah untuk menghaturkan maaf yang sebesar-besarnya pada seluruh anggota keluarga Tante Diana atas segala kesalahan dan kehilafan saya. Saya benar-benar menyesali perbuatan saya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga pada Vanya khususnya, karena mau mengulurkan bantuannya pada saya, sehingga saya berhasil terlepas dari jeratan Edward. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan undangan secara pribadi kepada seluruh anggota keluarga Tante Diana, juga pada Lilo dan pasangan, untuk menghadiri ijab kabul saya dengan Galang. Yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Minggu nanti, pukul 10 pagi di Godean. Ucap Laura panjang lebar. Begitu ia selesai mengucapkan maksud kedatangannya, calon istri Galang itu menitikkan air mata. Ia merasa begitu malu karena pernah berlaku jahat pada keluarga baik hati itu. Kami semua sudah memaafkanmu, Laura. Insya Allah, kami semua akan menghadiri ijab kabulmu. Selamat kuucapkan padamu, Laura, juga padamu Mas Galang. Tak berapa lama kemudian,
Galang dan Laura pun berpamitan pulang. Yes, perbaikan gizi lagi. Pekik Luciana. Begitu mobil Galang meninggalkan rumah itu, semua langsung melotot pada Luciana. Kenapa sih pada melotot gitu? Aku kan orangnya emang jujur kacang ijo, ucap Luciana sambil cengengesan. Jujur, konon. Jangan membohongi diri sendiri, Tante. Karena membohongi Tante sudah menjadi tugas orang lain. Lilo menukas ucapan Luciana dengan anggun. Vanya, yang sedari tadi berdiri di teras, tiba-tiba masuk dan bertanya pada mama mertuanya. "Mah, kok rumah depan itu ramai sih ya? Banyak tukang. Mah, apalagi ada syuting acara bedah rumah." "Iya, yuk, ke sana, Van. Siapa tahu ntar kita ikut ke sorot kamera." Luciana langsung sumringah. "Heh, kelakuanmu, Juminten. Kamu tuh gak pantas ikutan syuting bedah rumah. Cocoknya ikut syuting dunia lain. Kamu yang jeti demit."